Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan daripada teman kita ya. Jadi teman kita ini dia bertanya, "Abang, gedung saya on 1 bulan. Apa tanggapan Abang tentang dia nginep di LAR ya?" Jadi posisinya dia tuh nginepnya di LAR ya. Oke teman-teman ya, jadi saya dulu tuh udah ngalamin hal seperti ini ya. Setiap petani walet mungkin ngalamin, kecuali yang udah bayar konsultan mungkin tidak akan mengalami hal seperti ini, dia langsung masuk saja ya. Jadi buat teman-teman petani yang itu rata-rata yang punya CCTV di LAR pasti akan mengalami. Jadi saya tidak akan berkomentar apa-apa tentang ini karena sangat rentan sekali ya melakukan perubahan pada gedung yang baru on ya. Jadi ini bisa difilter cerita saya buat teman-temanku yang mengalami hal seperti itu ya. Jadi bisa diambil apa yang menjadi pembelajaran cerita dari saya ini. Oke. Begini. Jadi saya awal mula itu gedung saya itu dulu zong ya, 9 bulan zong tanpa kotoran sama sekali, tanpa apa-apa ya. Jadi kemudian kalau nggak salah waktu itu atau saya udah ada yang masuk gedung gitu burungnya, tapi saya terus beli CCTV intinya. Jadi dari awal itu beli CCTV, saya pernah mengalami melihat burung saya itu ada 4 ekor itu sampai 2 minggu bang nginep di LAR. Jadi apa masalahnya 4 minggu 2 minggu bang, bukan 4 minggu, maaf 2 minggu. Tapi ujung-ujungnya jadi menjadi permasalahan itu apa yang menjadi masalah. Saya pikir dulunya itu suatu hal yang beradaptasi ya. Tapi kok lama banget sampai 4 minggu ya. Kalau punya teman itu 1 hari 1 malam, 1 malam atau 2 malam itu memang mungkin burung beradaptasi ya. Tapi kalau sampai seminggu 2 minggu ini ada sesuatu kelainan kalau menurut pengalaman saya ini ya. Nah, jadi buat teman-teman, lakukan apa bang? Saya tidak melakukan apa-apa bang, saya biarkan saja karena saya masih takut ya, karena gedung masih riskan ya, baru mulai burung beradaptasi. Awalnya zong udah pusing 9 bulan minum bodrek kemudian ada burung yang menginap di LAR itu udah seneng minta ampun. Jadi saya tidak melakukan apa-apa. Inilah mungkin yang dinamakan proses gitu. Endingnya gimana bang? Apakah burung itu kabur? Tidak. Burung itu masuk, nginep, membuat sarang. Nah, setelah membuat sarang 5 itu, maka saya selalu melakukan perubahan. Ya, ini cerita ya. Jadi diambil yang bisa diambil, yang tidak. Jadi saya biarkan masuk, kemudian dia membuat sarang sekitar kemudian itu berjalan sudah 5 sarang. Saya sering pantau lagi pakai CCTV. Kalau burung baru nih kenapa gitu. Jadi dulu tuh lambat lah sampai buat sarang 5 saja, mau mengambil burung baru itu kok lama, berbulan-bulan itu baru ada burung lagi. Ada 2 ekor kok di LAR sampai 2 minggu, 1 minggu. Nggak tahu itu apakah kabur atau masuk. Tapi waktu itu penambahan terus ya bang. Per 3 bulan itu entah 1 sarang, entah 2 sarang, tuh per 3 bulan tuh ada terus. Bahkan per 3 bulan ada yang pernah nambah 5 sarang gitu. Jadi karena belum lama ya, gedung saya ini on baru umurnya 1,5 tahun. 2,5 tahun, 1 tahunnya zong, yang 1,5 tahun mulai berisi dan mulai berkembang terus, alhamdulillah ada sarangnya. Dan intinya saya berpikirnya selalu berkembang. Nah, saya kembali cerita lagi yang itu, masalah di LAR tadi. Jadi dia tetap berkembang bang, gedung saya tetap berkembang. Tapi saya kan orangnya berinovasi. Jadi saya selalu kalau ada teman ngasih masukan itu saya olah, saya lihat, saya aplikasikan ke gedung saya dengan hati-hati, dengan perhitungan yang tepat gitu saya lakukan. Nah setelah itu kenapa nih burung kok masih gitu terus? Padahal kata teman-teman itu ya, jadi posisi katanya kalau sudah ada temennya burung itu dia masuk, ikut masuk kan itu. Katanya seperti itu.
kok ini masih dilar gitu. Tapi bagus masih dilar. Kalau di LMB jarang sih. Kalau yang saya lihat di LMB itu tidak nginep di LMB dia. Dia nggak pernah saya ngalamin nginep di LMB. Dia bertengger di LMB tapi dia keluar masuk. Akhirnya masuk gitulah sampai malam, sampai jam 8 gitu. Sampai setengah 8 gitu. Biasanya seperti itu kalau yang di LMB ya. Karena tidak ada CCTV juga, tapi nggak nginep di situ dia sampai malam nampak karena ada lampunya juga. Saya lihat nggak ada burungnya, ya atau masuk atau kabur. Saya itu nggak anu juga. Intinya tidak pernah saya mengalami semalaman burung nginep di LMB. Yang saya alamin adalah nginep di LAR ya. Jadi mungkin beda yang teman-teman nanti ada yang nginep di LMB. Saya tidak bisa menceritakan apa yang menjadi pokok permasalahannya karena tidak mengalami, tapi kalau ini saya mengalami. Kembali ke cerita. Nah setelah itu saya melakukan perubahan bang. Udah berani nih, udah ada sarang, udah aman. Walaupun kabur ini yang beradaptasi, saya biarkanlah. Berani nggak berani. Jadi yang saya lakukan ini, yang saya lakukan 2 kategori bang, yaitu settingan di LAR dan settingan di inap ya, langsung. Jadi saya turunkan settingan di inap, settingan di LAR juga saya turunkan. Nah itu kemudian dia nggak nginap di LAR lagi bang. Nah jadi berkembangnya waktu kemudian saya turunkan sampai mendapatkan settingan yang sekarang ini, settingan dalam dan settingan di LAR. Saya tidak pernah menemukan burung nginep di LAR. Adapun pernah menemukan burung nginep di LAR itu biasanya paling lama semalam ya, atau mungkin jam 8 dia masuk ke inap, itu pun 1 ekor. Jadi dan itu pun nggak pernah saya melihat lagi sekarang, apalagi nginep di LMB nggak pernah saya lihat lagi ya itu. Jadi apakah ini karena kolin ini sudah ada atau memang karena settingan itu ya dianalisa sendiri. Karena waktu sudah ada sarang saya biarkan juga dia tetap banyak nginep di LAR. Jadi ini Twitter dia bukan nginep di Twitternya ini, biasanya dia nginep di samping LAR sini atau di atasnya gitu. Kalau saya mati, mungkin teman ada yang alami seperti itu ya. Jadi kalau sekarang ada pernah nginep semalam itu, saya amati di CCTV ada 1 ekor itu, dia di Twitter tarik LAR itu, kemudian dia melipir di dalam di sampingnya itu, kemudian dia terbang masuk, kemudian di situ lagi terbang masuk, itu aja. Nah kalau sekarang banyak yang terjadi, saya lihat banyak itu yang dia berpindah ya, karena 2 lantai, hanya lantai bawah, kemudian pindah ke atas, kemudian pindah ke bawah, kemudian pindah ke atas, langsung masuk seperti itu. Tidak ngalamin nginep di LAR ya. Jarang sekali lah, boleh dikatakan nggak pernah lagi. Pernah ada sekali 2 kali. Tapi sebenarnya itu adalah suatu proses adaptasi, iya apa enggaknya. Kalau sekarang saya tidak, apakah pengaruh di settingan atau karena sudah banyaknya burung yang di dalam itu, sampean sendirilah mencerna. Dengan cerita dari awal saya tadi, mudah-mudahan bisa menjadikan suatu tindakan apa yang abang ingin lakukan. Tapi kalau buat temen yang baru on 1 bulan, sebaiknya ikuti jejak seperti saya dulu. Biarkan dulu bang. Kalau sudah punya sarang, sudah punya gucu, kalau ingin melakukan sesuatu perubahan, lakukan perubahan. Tapi dengan ilmu ya bang ya. Dengan ilmu, dengan hati-hati. Dan satu buat teman-temanku yang sering saya analisa menggunakan CCTV dan di inap saya, kalau ada orang bilang settingan itu abang kekecilan, hanya 2 kemungkinan bang, menyesatkan atau kurang ilmu ya. Karena kenapa? Ini yang saya alami, paling berbahaya menaikkan volume inap daripada menurunkan. Kalau nggak percaya, apa yang sudah ada burungnya 10 ekor,
Abang pasang CCTV, abang hidupkan. Bagaimana abang nambah volume 30% dari volume awal, bagaimana reaksinya, dan abang turunkan 30% dari volume awal, bagaimana reaksinya. Itu nanti abang bisa menyimpulkan sendiri. Kalau saya lebih baik saya turunkan 30% daripada saya naikkan 30%. Ya, jadi posisi malam ada CCTV, bagaimana ini kalau saya naikkan. Kan dulu kan saya paling hobi itu nyari settingan. Tuh, seperti ini dia. Keluar masuk. Kalau dikecilkan, Bang, nanti terbang tuh sama aja, cuman biar daya stresnya itu nggak lama. Kalau besarkan itu stresnya lama, itu yang saya lihat. Jadi dia kalau diturunkan itu terbangnya nengok kanan kiri, ya, terbang kembali lagi, seperti itu, atau bahkan dia berpindah tempat. Jadi ada dampaknya, tetap ada dampaknya. Kalau mau banyak polesan ya turunkan, naikkan, turunkan. Inapnya nanti waktu pengecekan 3 bulan tuh banyak polesan, udah banyak polesannya. Padahal burung satu itu pindah-pindah. Oke, itu saja Pak teman. Atau kalau burung baru sudah dia moles ya, pas kita ngecek gedung. Kalau saya dulu pakai parfum yang semprot ya, nggak tahu kalau yang adonan sendiri itu saya nggak mau komentar, itu pakai semprot. Udah ada polesan saya semprot, pindah dia. Jadi besoknya lagi pindah lagi. Jadi nampaknya polesannya banyak. Tapi alhamdulillah sekarang karena saya sudah pengalaman, saya tidak menggunakan parfum apa-apa. Ya kebanyakan kalau moles di situ ya disitulah sekarang. Karena saya settingan pun sudah alhamdulillah sekarang sudah ya sedikit tahu sehingganya tidak banyak polesan ya. Jadi dulu ini aja cerita banyak polesan terjadi sekali saya kasih ram parabola itu mungkin terlalu kendor apa itu penuh Bang polesannya pindah-pindah. Udah saya buka lagi. Akhir-akhirnya dia nginapnya di kayu, di sirip yang ada kayunya saja. Di ramnya tuh banyak Bang, seneng. Tapi dia kenapa nih kok banyak nian ini nggak sesuai. Jadi saya buka aja. Itu ram parabola. Karena mungkin pemasangannya saya kurang pas atau bagaimana nggak tahu lah. Intinya udahlah pakai papan aja lebih ringan, lebih mudah begitu. Jadi itu sedikit pengalaman dari saya, yang baik diambil, yang tidak silakan dibuang. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia. Wassalam.